Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta ya rabbi sahla. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibunya sehat Bu? Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang tadi telah menanti kehadiran beliau. Qadarullah Pak, macet Pak. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya membuat para jamaah sekalian tidak enak hati lama menunggu beliau. Alhamdulillah Bapak Ibu, para tamu undangan sekalian, para jamaah sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini, di masjid yang kita cintai ini, Masjid Namira, kehadiran tamu spesial dari Gaza, Palestina. Beliau bernama Syekh Thariq Riyad Jaudadsky. Beliau qari dan ulama dari Gaza. Beliau juga salah satu di pemerintahan khusus di bidang wakaf. Insya Allah nanti kita akan sama-sama saksikan beberapa distribusi video dan kondisi terkini tentang Gaza. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tanpa memperpanjang kalam ya Pak Bu ya. Karena mungkin Bapak Ibu kan sudah tidak sabar ya Pak ya mendengarkan pemaparan dari beliau. Sebelumnya beliau ini mungkin sama saya kalau dari usia Pak muda saya Pak. Tapi ketika kami duduk samping-sampingan Pak, macam saya bapaknya. Karena wajah beliau lebih muda Pak ya. Menatap wajahnya aja menghadirkan ketenangan ya Pak ya. Mendengarkan lantunan baca Al-Qur'annya Masya Allah. Semoga apa yang nanti beliau paparkan membuat kita kembali lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, para jamaah sekalian, tanpa memperpanjang kalam, insyaallah majlis ini kami serahkan kepada Syekh Thariq. Fadhil masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Apa sehat? Alhamdulillah sehat dan sehat. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة الكرام، بداية أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى رئيس هذا المسجد الطيب المبارك وإلى جميع الحضور. فأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا مع حضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك أن نجتمع سويا في ساحات المسجد الأقصى المبارك لنصلي صلاة الفاتحين المحررين المكبرين بإذن الله تبارك وتعالى. Insyaallah ya Bunda Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi setelah beliau nyapa kita dengan bahasa Indonesia ya Pak ya. Walaupun kayaknya sebagian kita agak kaget. Kok bisa beliau bahasa Indonesia kan gitu ya Pak ya. Kalau boleh jujur cuma itu yang bisa ya Pak. Lagi belajar bahasa Indonesia. Lalu beliau mendoakan asallahu ayyubarika fikum wa ayyafadhakum. Semoga Allah memberkahi dan menjaga kita semua, amin ya rabbal alamin. Lalu beliau bertahmid memuji Allah, bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengucapkan, saya bahagia, saya sangat senang bisa bermajelis, bisa bertatap wajah dengan para jamaah sekalian. Beliau khususnya pada Bapak pengurus Masjid BKM dan jajarannya, para
para tokoh alim ulama yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini, serta umumnya kepada para jamaah sekalian. Beliau mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan hangat kita. Beliau doakan Bapak Ibu sekalian, semoga berkumpulnya kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Namira, kelak suatu hari nanti Allah kembali kumpulkan kita di halaman Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama melaksanakan sholat kemerdekaan untuk Gaza, Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. يا شعب إندونيسيا العظيم، إن العلاقة بين إندونيسيا وفلسطين هي علاقة وطيدة. من قبل استقلال إندونيسيا كان مفتي القدس أمين الحسيني دائما يدعم ويساند القضية الإندونيسية في جميع المحافل الدولية. وإن فلسطين هي من أول من هنأت الشعب الإندونيسي حينما استقلت من احتلال الهولندي. وهذا إنما يدل على أن شعب إندونيسيا وفلسطين هم إخوة في الدم. فلذلك أيها الإخوة الكرام، من هنا من هذا المنبر العظيم المبارك أيضا نتقدم بالشكر والتهنئة القلبية الحارة إلى الشعب الإندونيسي العظيم باختيارهم الرئيس الجديد سيادة فضيلة الأستاذ برابو مربابو على انتخابه رئيسا لدولة إندونيسيا العظيمة والمباركة. وإننا نهنئ الشعب الإندونيسي باختيارهم لهذا الرئيس المبارك. وإن شعب فلسطين قد شاهد مرسوم استقبال شاهد مرسوم هي افتتاحية رئيس إندونيسيا العظيم والمبارك حينما تحدث عن دعمه لشعب فلسطين في هذه الحرب ودعمه لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. فهذا شرف لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ رئيس إندونيسيا وحكومة إندونيسيا وشعب إندونيسيا، وأن يجعل هذا البلد بلد أمن وأمان ورخاء. اللهم آمين يا رب العالمين. Insyaallah yang bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tadi beliau mengatakan bahwasannya sesungguhnya ikatan kita Pak orang-orang Indonesia dengan Palestina itu sudah terjalin cukup lama. Dulu ketika sebelum Indonesia merdeka, salah seorang mufti Gaza Al-Quds, beliau adalah sosok yang terus mendeklarasikan, mendukung untuk kemerdekaan Indonesia di negara-negara yang lain. Beliau mengajak negara-negara yang lain untuk meresmikan, mendeklarasikan tentang kemerdekaan Indonesia. Sehingga ketika Indonesia telah merdeka, salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah negara Palestina. Sehingga ini membuktikan, kata beliau, kita ternyata saudara-saudara, kita bukan hanya saudara seakidah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengucapkan selamat kepada kita orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia atas terpilihnya pemimpin baru kita, presiden baru kita Bapak Haji Prabowo Subianto. Beliau doakan semoga di tangan kepemimpinan beliau masyarakat Indonesia semakin sejahtera, Indonesia menjadi negara yang aman, menjadi negara yang damai, menjadi negara yang makmur. Beliau doakan semoga di tangan kepemimpinan beliau Indonesia menjadi semakin jaya dan lebih baik lagi, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. نعم أيها الإخوة الكرام، بداية حديثي أبتدئه بحديث عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من أصابهم إلا أهواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله أين هم؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. نعم أيها الإخوة الكرام، كما تعرفون هذا الحديث المشهور، وكما تعرفون أن أهلكم في غزة خصوصا منذ أكثر من عام وشهر
وأهلكم في غزة يعانون الويلات. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم وأبشع الإبادة الجماعية بحق إخوانكم في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نوفمبر 2024. الحرب مستمرة على أهلكم في غزة. فأهلكم في غزة يتعرضون لإبادة جماعية ولقتل جماعي. الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل دول الكفر يقتلون أهلكم في غزة، يقتلون إخوانكم المسلمين، يقتلون الأطفال والشيوخ والنساء والعلماء والدكاترة وكل ما يعيش في أرض غزة من حجر وبشر يدمر منذ أكثر من عام. وللأسف 2 مليار مسلم في العالم لا يتحركون لدعم إخوانهم في فلسطين. Bunda yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian, beliau mengawali dengan hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati." Suatu hari nanti, kata Rasulullah SAW, akan ada golongan dari umatku alal haqqil zahirin li'atuwihim qahirin, yang mereka berpegang teguh di atas kebenaran. Mereka memegang erat keimanan mereka meskipun mereka digempur habis-habisan, meskipun mereka diserang habis-habisan dalam segala penjuru arah. Mereka bertahan dengan kebenaran, mereka menggenggam keimanan mereka. Ayat Bunda sekalian, hatta yati amrullah, sampai mereka menunggu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum kadzalik, mereka akan terus berada dalam posisi tersebut. Hingga para sahabat pun terheran-heran dengan kondisi golongan ini dan bertanya pada Rasulullah, "Ainahum ya Rasulullah?" Di mana golongan itu akan kami jumpai ya Rasul? Rasulullah mengatakan, "Fi Baitil Maqdis wa aqna fi Baitil Maqdis." Engkau akan dapati golongan tersebut di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis, Palestina hari ini, Bapak Ibu sekalian. Beliau mengatakan, "Kama ta'rifun," hari ini kita telah mengetahui, hari ini sudah menjadi rahasia umum. Hari ini kita sama-sama menyaksikan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza, Pak. Sejak 7 Oktober 2023 sampai bulan ini genap 1 tahun lebih, Pak. 1 tahun 1 bulan. Saudara-saudari kita digempur habis-habisan oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Bahkan Zionis Yahudi laknatullah alaihim ini, Pak, bersatu dengan sekutunya Amerika, Inggris, Prancis untuk menghabisi saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kota kecil yang sampai hari ini 1 tahun 1 bulan mereka tak kunjung bisa merebut daerah tersebut karena saudara-saudara kita di Gaza enggan angkat kaki meninggalkan tanah suci Masjidil Aqsa. Maka ayat pun dari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini kurang lebih 2 miliar kaum muslimin. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita bantu pada saudara-saudara kita di Gaza hari ini, maka insya Allah beliau nanti akan menjelaskan sedikit kondisi yang terjadi di Gaza hari ini. Tafadhal. لذلك أيها الإخوة الكرام، لا أريد أن أتحدث كثيرا عن غزة وعن حرب غزة، فطبيعة أنتم تشاهدون الأخبار وما حدث لأهلكم في فلسطين، لكن لابد لكم أن تعرفوا جوهر هذه الحرب. هذه الحرب يا كرام ليست على أهلكم في غزة فقط، بل هي على جميع المسلمين. هذه الحرب يا كرام هي حرب عقائدية. الاحتلال الإسرائيلي يقتل أهلكم في غزة المسلمين الذين يدافعون عن شرف هذه الأمة، هذه الأمة التي ضاعت في ملهيات هذه الحياة الدنيا وملذاتها. أهلكم في غزة يجاهدون من أجل ماذا؟ من أجل مصر نبينا صلى الله عليه وسلم، من أجل قبلة المسلمين الأولى، وهو المسجد الأقصى المبارك الذي هو جزء من عقيدة كل المسلمين، ليس فقط من جزء عقيدة من أهل غزة، بل المسجد الأقصى هو جزء من كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا واجب على كل المسلمين في العالم أعجميها وعربيها أن يدافعون عن مصر نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل اصطفى أهل فلسطين
واصطفى أهل غزة عن جميع الخلائق ليدافعوا عن شرف هذه الأمة وعن مسرى نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكون المسجد الأقصى هو جزء من عقيدتنا؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin beliau di sini tidak bercerita begitu detail Pak tentang apa yang terjadi di Gaza, karena kita mungkin sudah banyak menyaksikan hal tersebut, bagaimana kejinya, bagaimana kejamnya Zionis Yahudi laknatullah alaihi membantai saudara-saudara kita di sana. Di sini beliau mengingatkan kepada kita bahwasannya apa yang harus kita lakukan pada saudara-saudara kita di Gaza hari ini. Bapak Ibu sekalian, beliau mengatakan bahwasannya peperangan yang terjadi di Gaza ini bukan perang perebutan wilayah saja, Pak. Peperangan yang terjadi di Gaza ini sudah menyangkut dengan akidah umat Islam. Saudara-saudara kita di Gaza hari ini bukan mempertahankan tanah kelahiran mereka saja, Pak, tapi mereka menjaga kesucian Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa ini, Pak, juz'un min aqidatina, bagian dari akidah umat Islam. Mengapa tidak, kata beliau, sampai-sampai Allah abadikan, Allah muliakan Masjidil Aqsa dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi Masjidil Aqsa sekitarnya Palestina hari ini, Allah berikan keberkahan, Pak, sehingga ini menjadi bagian daripada apa yang harus kita rasakan, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bahwasanya Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslim. Ketika disyariatkannya sholat, Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama kaum muslim. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, sengaja Allah pilih khususnya saudara-saudara kita muslim dan muslimah di Gaza untuk membela kehormatan kaum muslimin di seluruh dunia hari ini, Pak. Bagaimana tidak, Pak, jika mereka mengangkatkan kaki mereka meninggalkan Palestina, lantas siapa yang akan menjaga kesucian Masjidil Aqsa? Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadhil Syekh. نعم أيها الإخوة الكرام، فلذلك إن ما يتعرض إليه أهل غزة من هذه الحرب الإبادة هي من أجل مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم كما قلت. ولو تعرفون أيها الإخوة الكرام حجم الدمار الذي حدث لأهلكم في فلسطين، إن قطاع غزة الذي يبلغ 360 كيلو متر مربع كمثل شارع في جاكرتا، المساحة الصغيرة تعرضت لأكثر من 5 قنابل نووية التي ألقيت على هيروشيما، تعادل القنابل التي ألقيت على غزة كمثل 5 قنابل ألقيت على هيروشيما في الحرب العالمية. وهذا إنما يدل على حجم الدمار. لا يوجد متر ساطع واحد في قطاع غزة إلا وبه دمار. الاحتلال الإسرائيلي دمر مساحة قطاع غزة أكثر من 95% من مساحة قطاع غزة، وهذه لم تشهدها البشرية جمعاء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan kepada kita tadi, ya Allah, apa yang terjadi di Gaza hari ini, Pak, apa yang kita saksikan hari ini, ternyata beliau mengatakan udah nggak ada lagi bahkan sejengkal tanah yang aman di Gaza, Pak. Semuanya sudah dijatuhi oleh bom Zionis Yahudi laknatullah. Gaza ini, kata beliau, Pak, kota yang kecil, jaraknya paling 360 km persegi, Pak, kecil, Pak. Gaza kota yang kecil digempur habis-habisan, bahkan kata beliau bom yang pernah dijatuhi oleh Amerika Hiroshima, Pak, di Gaza itu 5 kali daripada bom yang pernah mereka jatuhkan di Hiroshima.
Maka ketika kita melihat ini bukan hanya sekedar pembantaian, ini genosida massal. Bagaimana mungkin anak-anak tak berdosa yang baru lahir dari rahim ibunya langsung mereka bombardir, mereka bakar hidup-hidup dalam tenda-tenda pengungsian mereka. Lantas saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kejadian ini kembali mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti nanti akan bertanya pada kita, Pak. Ketika kita meninggal dunia, lalu kita dihadapkan di hadapan Allah, Allah akan berkata, wahai hamba, madza tuqaddimu li ahlikum fi Gaza? Apa yang sudah engkau berikan untuk saudara-saudarimu di Gaza? Fadhil. نعم أيها الإخوة الكرام، رغم الشهداء الذين ارتقوا وقتلهم الاحتلال الإسرائيلي وارتكب أبشع الجرائم كما قلت، إلا أن الله سبحانه وتعالى ناصر أهل غزة بإذن الله. أهل غزة يا كرام الذي عددهم 2 مليون شخص، 2 مليون و300، ارتقوا شهداء أكثر من 150,000 شهيد وجريح، يعني تقريبا ربع أو عفوا تقريبا 10% من سكان غزة شهداء، إما جرحى وإما شهداء. ورغم هذه الحرب إلا أن غزة ما زالت صامدة. والله يا كرام لو هذه الحرب حدثت على أي دولة في العالم والله لهزمت خلال أسبوع. القنابل التي ألقيت على غزة والصواريخ والدبابات والقذائف وكل قوى الظلم والطغيان من المشركين قاتلوا في غزة، إلا أن غزة ما زالت صامدة ثابتة بنصر من الله عز وجل. ولو تعرفون كم عدد الجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين قاتلوا في غزة، عددهم يتجاوز 500,000 جندي إسرائيلي قاتل في قطاع غزة من أجل أن يقتلوا أهلنا في غزة، إلا أن الله سبحانه وتعالى ما زال يثبت المجاهدين ويثبت أهلنا في غزة. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang beliau sampaikan bahwasannya jumlah penduduk di Gaza itu Pak gak banyak Pak, kurang lebih 2.300.000 jiwa. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam kurun 1 tahun 1 bulan saudara-saudara kita yang dibantai di sana meninggal dunia dan kondisi terluka parah itu sudah mencapai 150.000 jiwa. 150.000 jiwa dalam kondisi luka parah dan meninggal dunia. Julluhum minal atfali wal nisa'i wasyuyukh, yang sebagian besar dari orang-orang yang telah meninggal dunia itu ternyata anak-anak, perempuan, orang tua, ulama, dokter, seluruh yang ada di sana di bumi hanguskan oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih. Bahkan beliau mengatakan saking dahsyatnya serangan yang telah dijatuhkan di tanah Gaza itu Pak, yang seluruh tank-tank, pesawat tempur, bom yang paling canggih sekalipun sudah turun di Gaza Pak. Jika ini terjadi di belahan dunia yang lain, mungkin akan selesai negara tersebut dalam waktu 1 minggu Pak. Tapi Gaza alhamdulillah senantiasa Allah jaga 1 tahun 1 bulan lebih, mereka tak kunjung bisa menduduki daerah tersebut. Allah jaga, bahkan korban jiwa dari pihak mereka juga sangat besar. Kata beliau 500,000 telah meninggal dunia di antara Zionis Yahudi laknatullah alaih. Ini bukti nyata bahwasanya Allah masih adil dalam memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan pada saudara-saudara kita di Gaza. أخيرا أيها الإخوة الكرام، أختم محاضرتي هذه. لابد لنا نحن كمسلمين ألا ننسى أهلنا في غزة الذين يضحون بأموالهم ويضحون ببيوتهم وكل ما يملكون فداء لنصر نبينا صلى الله عليه وسلم. الاحتلال الإسرائيلي دمر كل شيء في غزة، والآن أيها الإخوة الكرام أكثر من 2 مليون شخص هو مشرد، لا يوجد لديهم مأوى ولا طعام ولا شراب ولا دواء. الاحتلال الإسرائيلي يتعمد بقصف المستشفيات التي تعالج الجرحى وتعالج المرضى، يتعمد بقتل أهلنا في غزة.
فلذلك نحن كشعب إندونيسيا ومسلمين لابد لنا ألا ننسى أهلنا في غزة وألا نلهى عن ما يحدث لأهلنا من غزة. فلذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيسألنا يوم القيامة ماذا قدمتم لفلسطين؟ أهلكم في غزة يقتلون يذبحون، يا عبد الله ماذا قدمت لأهلك في غزة الذين يدافعون عن مصر نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فماذا ستجيب الله عز وجل يوم القيامة؟ فلذلك أيها الإخوة الكرام سأختم محاضرتي عن ما هي واجباتنا تجاه أهلنا في فلسطين حتى لا نسأل يوم القيامة عن ذلك فلا نعرف ماذا نجيب الله سبحانه وتعالى. فكل مسلم تخاذل عن نصرة أهلنا في غزة والله ثم والله سيسأل يوم القيامة عند الله عز وجل ماذا قدمت لمصر نبيك صلى الله عليه وسلم وأهلك في غزة يقتلون ويذبحون. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata untuk hendaknya kita tidak melupakan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza. Hari ini 2 juta jiwa kurang lebih, mereka hidup tanpa rumah, mereka hidup tanpa tempat tinggal, mereka hidup dengan keterbatasan makanan, mereka hidup dengan keterbatasan sumber kehidupan, semuanya diputus di Gaza hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita bayangkan ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang beliau sampaikan, coba kita bayangkan ketika nanti kita meninggal dunia, kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah bertanya, wahai hambaku, ketika engkau melihat anak-anak di Gaza dibakar hidup-hidup, ketika engkau melihat wanita perempuan di Gaza dibunuh, apa yang telah engkau lakukan? Apa yang telah engkau berikan? Apa yang telah engkau perjuangkan? Lantas untuk menjawab daripada ini, insya Allah beliau nanti akan menyampaikan beberapa hal-hal yang wajib kita ketahui untuk bisa memberikan dukungan terbaik kita pada saudara-saudari kita di Gaza. من أولى الواجبات أيها الإخوة الكرام عودة صادقة لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدهما أبدا كتاب الله وسنتي. فمن سبب نصرة الله عز وجل لأهلكم في غزة أن تعودوا عودة صادقة لكتاب الله. وكثير منكم يسأل ما هو سر صمود أهل غزة وثباتهم؟ أنا أخبركم أنهم ما زالوا متمسكون بكتاب الله سبحانه وتعالى. فنحن كمسلمين حتى إن شاء الله ينصرهم الله عز وجل واجباتنا أن نعود عودة صادقة لكتاب الله سبحانه وتعالى. Yang pertama, hendaknya kita kembali mendekatkan diri kita kepada kitab Al-Quran Bapak Ibu sekalian dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membacakan hadis, taraktu fikum amrayn, wahai umatku, kata Rasulullah, ku tinggalkan 2 perkara padamu, in tamassaktum bihi lan tadillu ba'da. Yang bila mana engkau berpegang dengan 2 perkara ini, kata Rasulullah, lam tadil, pasti niscaya engkau tidak akan tersesat. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Kitabullah wa sunnah. Berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa yang membuat saudara-saudara kita di Gaza itu kuat keimanannya Pak? Beliau menjawab, ternyata Pak, mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Itulah jawabannya Bapak Ibu sekalian. Sehingga beliau berpesan, hendaknya kita kembali mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. نشر فضائح هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكبه من مجازر تجاه أهلهم في غزة. في كل يوم يقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويرتكب المجازر ضد أهلنا في غزة. فلذلك لابد لكم أن تنشروا فضائح هذا المحتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليعرف العالم أجمع أن هذا الاحتلال هو القاتل المجرم الذي يرتكب كل يوم المجازر ضد أهلنا في غزة. Kemudian ayah bunda sekalian yang selanjutnya, hendaknya kita banyak-banyak membagikan, nge-share video
bagaimana kejamnya Zionis Yahudi laknatullah alaihim membantai saudara-saudara kita di Gaza, agar seluruh dunia menyaksikan bagaimana genosida besar-besaran yang dilakukan oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Sehingga dengan video yang kita sebarkan, dengan video yang kita share, orang-orang banyak melihat, orang-orang lebih mengetahui apa yang sedang terjadi di Gaza hari ini. أخيرا ثالثا واجباتنا تجاه أهلكم في غزة الدعاء إليهم في صلواتكم في قيام ليلكم في كل أوقاتكم. أنت لا تستطيع أن تجاهد في غزة، فما هو أعظم الجهاد؟ الدعاء، أن تجاهد بالدعاء نصرة لأهل في غزة. فالله عز وجل قال في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفية في قيام ليلكم. ادعوا لأهلكم في غزة أن ينصرهم الله على المحتلين. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا في غزة، وأن نلتقي بكم جميعا في ساحات المسجد الأقصى لنصلي صلاة التحرير بإذن الله عز وجل، ولنلتقي بكم في أعظم الأرض، أرض غزة المقدسة التي ما زالت ولا زالت تدافع عن شرف هذه الأمة. اللهم آمين. أخيرا أقول لكم terima kasih banyak. Aku cinta kalian semua karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari beliau, ayah bunda bapak ibu sekalian, hendaknya kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di Gaza dalam setiap sholat 5 waktu kita, dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Karena mungkin hari ini kita tidak bisa berjuang langsung ke sana Pak, tapi insya Allah dengan kesungguhan doa-doa kita Allah ijabahi, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Apabila hamba-hambaku meminta padaku, maka mintalah, karena sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Pasti aku akan menjawab permohonan permintaan hamba-hambaku apabila mereka mau meminta. Falyastajibu li wal yu'minu. Maka hendaknya mereka menyaut panggilanku, beriman padaku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan beliau, doa kita untuk senantiasa dilazimi dalam setiap amal ibadah kita, agar kiranya Allah segera memerdekakan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Beliau doakan terakhir bapak ibu sekalian, semoga berkumpulnya kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nambera, kelak suatu hari nanti Allah akan kumpulkan kita di halaman Masjidil Aqsa untuk melaksanakan sholat kemerdekaan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita akan menyaksikan video singkat kondisi Gaza hari ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh beliau. Insya Allah semoga ini menjadi tamparan bagi kita bapak ibu sekalian, bahwasannya apa yang terjadi di Gaza juga menjadi urusan dan permasalahan kita kaum muslim. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak ayah kita merenung, sejenak kita membayangkan, sejenak kita tinggalkan dunia kita Pak. Kita lihat video yang ada di hadapan kita. Bapak-bapak yang nggak nampak, kami boleh geser, nggak masalah, kami persilahkan. Boleh geser ke tengah, tafadhol, monggo. Coba sejenak kita merenung Pak, sejenak kita membayangkan jika anak-anak yang hari ini mereka bunuh itu adalah anak yang kita sayang, anak yang kita besarkan dengan penuh cinta, anak yang mungkin sudah lama bertahun-tahun kita tunggu kehadirannya. Mereka tembak seorang muslimah dalam kondisi hamil besar.
mereka bunuh wanita-wanita, mereka habisi anak-anak, tidak menyisakan apapun. Bahkan yang terbaru ya Pak, camp pengungsian saudara-saudara kita di Gaza Pak, dibakar hidup-hidup Pak, dibunuh, dihanguskan oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihi. Bagaimana saudara-saudara kita mau memadamkan apinya? Air saja Pak, sumber air di Gaza Pak, itu diracuni seluruhnya oleh zat kimia Yahudi laknatullah alaihi. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba sejenak kita membayangkan Pak, jika itu menimpa orang-orang yang kita cintai, jika itu menimpa pada diri kita, apakah kita mampu memikul beban seberat itu? Mereka hari ini bukan hanya kehilangan rumah Pak, mereka hari ini bukan hanya kehilangan tempat tinggal, mereka hari ini bukan hanya kehilangan sekolah, mereka hari ini bukan hanya kehilangan masa depan, mereka kehilangan semua yang mereka miliki hari ini. Betapa banyak anak-anak di Gaza hari ini yang hidup dalam kondisi yatim. Betapa banyak saudara-saudara kita di Gaza yang selamat tapi dalam kondisi terluka parah, cacat fisik, kaki patah, tangannya fisiknya penuh dengan luka bakar, fisiknya penuh dengan luka-luka akibat gempuran dahsyat yang terus dilakukan oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita aja Pak, manusia, kita manusiawi itu Pak, ketika melihat orang yang kita sayangi dipukul, kita melihat orang yang kita cintai terluka, kita marah. Maka apakah kita diam ketika melihat saudara-saudara kita di Gaza dibantai habis-habisan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang kita merasa Pak ya, ujian yang Allah berikan dalam hidup kita ini begitu berat. Kadang kita merasa ujian yang Allah berikan pada kita itu kita nggak mampu memikulnya Pak. Tapi ketika kita melihat apa yang terjadi di Gaza Pak ya, mungkin kita hari ini makan 3 kali sehari dengan lauk seadanya. Saudara-saudara kita di Gaza merenggang nyawa dalam tenda-tenda mereka Pak, menahan lapar yang berkepanjangan, mereka kesulitan makan, mereka tidak mendapati listrik, mereka kesulitan minum. Semua sumber kehidupan diputus habis di Gaza hari ini Bapak Ibu sekalian. Apakah kita tega Pak menyaksikan anak kita karena rasa lapar yang begitu menyakiti mereka terpaksa mengunyah kardus, rumputan dan lain sebagainya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi yang terjadi di Gaza ini hanya secuil daripada apa yang mereka rasakan Pak. Hanya sedikit daripada apa yang terjadi sebenarnya di sana Bapak Ibu. Ayah bunda, Bapak Ibu jemaah sekalian, kami mohon izin dari Yayasan Al-Majdi Indonesia mengelilingkan kota infak di hadapan Bapak Ibu sekalian, yang nantinya donasi itu kita umumkan, kita serahkan secara simbolis pada Syekh Tariq, dan nanti akan menjadi distribusi tahap selanjutnya yang akan disalurkan melalui Yayasan Al-Majdi Indonesia. Maka kami mohon izin pada ayah bunda sekalian, di sini kita akan putarkan video distribusi yang sudah tersalurkan melalui Yayasan Al-Majdi Indonesia sejak 7 Oktober 2023 Pak sampai bulan Oktober 2024. Alhamdulillah. Di antaranya di Oktober 2023 Pak, Yayasan Al-Majdi Indonesia mendistribusikan bantuan santunan tunai pada keluarga yang terdampak serangan Zionis Yahudi laknatullah alaihi. Bantuan alat medis dan obat-obatan Pak di bulan yang sama Oktober 2023. Bantuan air minum dan alat tidur di Oktober 2023, masih di bulan yang sama Pak, ketika perang itu memuncak dahsyat di Gaza. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu selanjutnya bantuan pakaian dan selimut. Desember mulai masuk musim dingin Pak ya, yang mereka bukan hanya kedinginan karena nggak ada selimut, tapi kedinginan karena sudah tidak memiliki tempat tinggal Bapak Ibu. Dapur umum penuh cinta, pengobatan gratis di bulan yang sama Desember 2023,
melalui Yayasan Al-Majdi yang semua ini terrealisasikan atas uluran tangan para jamaah sekalian. Bantuan air bersih di bulan yang sama Desember 2023, kemudian bantuan mainan untuk anak-anak di Palestina di Desember 2023 juga Pak. Sebagaimana anak-anak kita hari ini yang senang dikasih mainan, kita juga berikan mainan. Pembangunan gudang darurat Pak Desember 2023 di Rumah Sakit Syuhada Aqsa yang hari ini sudah habis Pak, dihancurkan oleh mereka Pak. Bantuan sembako, makanan pokok dan uang tunai di Januari 2024 Yayasan Al-Majdi Indonesia. Dapur darurat lagi Pak di Maret 2024 untuk saudara-saudara kita di Gaza. Kemudian sajian iftar Pak di bulan Ramadan tahun lalu, penerima manfaatnya kurang lebih dalam tenda tersebut ada 400 sampai 500 orang di daerah jalur Gaza Selatan Pak. Kita berpuasa, iftar kita berbuka, mereka juga kita berikan bukaannya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan sajian sahurnya Pak di jalur Gaza Selatan, penerima manfaatnya kurang lebih 400 sampai 500 orang di bulan yang sama. Lalu ketika lebaran kita juga distribusikan baju lebaran Pak untuk kurang lebih penerima manfaat 100 orang di bulan April 2024 sebagaimana ketika kita lebaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga THR ya Pak ya, ada hadiah lebaran dan THR. Kemudian Gaza Water Station penerima manfaatnya kurang lebih 4.000 orang di Gaza Selatan Pak. Yang ini alhamdulillah menolong, membantu daripada kesulitannya saudara-saudara kita yang mencari air bersih di sana. Di jilid 2 Pak, penerima manfaatnya 800 keluarga kurang lebih. Lalu water tanker di Gaza Utara 550 keluarga kurang lebih di bulan Juni 2024. Alhamdulillah biidznillah. Lalu bantuan dapur harapan lagi di Gaza Selatan, penerima manfaatnya kurang lebih 1.550 orang Pak. Lalu distribusi pakaian syar'i untuk akhwat-akhwat di Gaza yang mereka meninggalkan rumah-rumah mereka cuma bawa badan saya Pak. Kita distribusikan pakaian syar'i kurang lebih penerima manfaatnya 100 orang di bulan Agustus 2024. Perayaan 17 Agustus Pak, kita merayakan hari kemerdekaan. Saudara-saudara kita juga tidak lupa merayakannya karena kita banyak memberikan bantuan pada mereka. Dapur harapan di Gaza kurang lebih 1.000 orang. Ini yang baru-baru aja Pak, September 2024 10 ton tepung gandum kurang lebih penerima manfaatnya 400 keluarga di daerah Gaza Utara ayah bunda sekalian. Lalu distribusi 40.000 liter air bersih kurang lebih ini di 2.000 keluarga di daerah jalur Gaza Selatan di bulan yang sama Oktober 2024. Kemudian dapur harapan Penuh Cinta lagi daerah jalur Gaza Selatan kurang lebih 3.400 orang di bulan yang sama Oktober 2024. Insya Allah semua distribusi ini ayah bunda sekalian tersalurkan tidak lain dan tidak bukan atas uluran tangan ayah bunda sekalian. Maka daripada itu ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin nominal yang kita berikan itu tidak begitu besar, tapi ketika kita beramal jama'i sama-sama kita gotong royong itu paling tidak bisa mengurangi daripada apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza hari ini. Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami 5 menit sebelum jam 9 ini Pak untuk melakukan lelang donasi Bapak Ibu sekalian, melakukan lelang amal sembari tim panitia Al-Majdi sedang menghitung kota infak nanti akan kita umumkan, sekaligus lelang amal di kesempatan yang berbahagia ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, insya Allah di sini kita akan memberikan kenangan spesial dari Syekh Torik secara langsung, yakni syal Pak yang dipakai beliau ini mungkin sama dengan kita Pak, tapi syal yang digunakan beliau ini adalah syal yang dipakainya dalam safari dakwahnya Pak, yang banyak kenang-kenangan di sini. Semoga mengingatkan kita Pak, ini mungkin hanya sebagai tanda terima kasih, ini mungkin nilainya tidak seberapa Pak,
hanya Allah yang mampu membalasnya dengan balasan yang terbaik insyaallah biidznillah. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh satu jamaah pertama Pak. Kami mohon izin nanti jika ada yang ingin berdonasi untuk maju ke depan, kita dokumentasi agar itu semuanya dilaporkan dan transparansi antara jamaah dan yayasan saling terbuka keduanya. Bapak Ibu, lelang donasi ini kami ingatkan sekali lagi, tidak harus berbentuk uang cash, tidak harus malam hari ini Pak. Boleh angkat terlebih dahulu Bu, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, atau kapanpun ayah bunda sekalian telah memiliki kelapangan rezeki, silahkan amanahnya ditunaikan. Tidak harus malam ini Pak, tidak harus berbentuk uang cash Pak. Insya Allah angkat terlebih dahulu, tidak masalah. Nanti akan didata akhwatnya ada di belakang, ikhwannya insya Allah ada di depan kita, insya Allah didata nanti insya Allah sama tim Yayasan Al-Majdi Indonesia. Sekarang kami ingatkan pada ayah bunda sekalian, akad terlebih dahulu tidak masalah. Insya Allah ketika ayah bunda telah memiliki kelapangan rezeki, silahkan amanahnya ditunaikan. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu jamaah pertama insya Allah kita akan buka lelang amalnya. Mungkin ada satu jamaah yang ingin menitipkan sebaik-baik hartanya pada Allah Subhanahu wa taala, berharap menjadi wasilah untuk almarhumah kedua orang tuanya, berharap menjadi wasilah untuk kesalihan anak-anaknya, berharap menjadi wasilah untuk membuatnya berkumpul kembali di surga bersama orang-orang yang kita cinta. Insya Allah Pak, syal ini nanti akan disematkan langsung pada para jamaah sekalian, langsung oleh Syekh Thorik, dan nanti akan ditutup oleh Syekh Thorik dengan doa bersama Pak. Mungkin ada satu jamaah pertama yang berani dengan ketulusan hatinya, dengan ketukan pintu hatinya di malam berbahagia ini akan infak donasi menambah daripada kota infak yang sudah kita kelilingkan. Bismillah, bismillah. Mungkin ada satu jamaah pertama yang berani akad donasi untuk Gaza Palestina. Kita mulai di angka 5 juta rupiah. Mungkin ada Pak? Masya Allah, langsung disambut takbir, Allah Akbar, Masya Allah. Kami mohon izin Ustaz bisa maju ke depan. Sama adik boleh Ustaz, tafadhol. Masya Allah, kami ucapkan jazakumullah hasanal jazak. 5 juta langsung disambut, Masya Allah. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah hasanal jazak. Masya Allah, kami ucapkan dan kami doakan barakallahu fikum, barakallahu fi amwalikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, menjadikan tabungan amal jariah terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah khairan. Ustaz, sekarang izin masih ada. Kami doakan sekali lagi jazakumullah khairan jazaa. Barakallahu fi amwalikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas, melipat gandakan dan menjadikan tabungan amal jariah terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tadi langsung disambut oleh salah seorang dari jemaah kita, subhanallah. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin masih ada di antara jemaah yang lain yang di bawah itu atau berapapun nominalnya, silahkan, insyaallah masih ada dan akan disematkan langsung oleh Syekh Thorik nantinya. Mungkin masih ada Pak, berapapun nominalnya masih ada Bu jemaah yang lain yang ingin berdonasi. Mungkin kalau Ustaz aja satu orang saja, tapi dia ingin berdonasi, silahkan boleh maju ke depan Pak. Tidak menutup kemungkinan untuk jemaah yang lain yang masih ingin berdonasi, kami persilahkan dengan segala hormat. Berapapun nominalnya, silahkan sampaikan akadnya. Insya Allah nanti akan didata oleh tim Al-Majdi Indonesia dan nanti boleh ditunaikan akadnya ketika ayah bunda sekalian telah memiliki kelapangan rezeki. Ada kira-kira Bu, ibu-ibunya, bapaknya yang lain masih ada? Sebelum kita tutup, yang ingin berdonasi berapapun nominalnya, ya Allah aku ingin berkontribusi, ya Allah, ya Allah aku ingin menitipkan, ya Allah. Ada Pak? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Pak Ustaz mohon izin boleh maju ke depan Pak. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tabungan amal jariah terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah.
Bapak Ustaz berapa amannya Pak? 1 juta rupiah, takbir, Allahu Akbar, Masya Allah, barakallahu fikum wa amwalikum. Semoga apa yang kita titipkan pada Allah menjadi tabungan amal jariah terbaik di sisi Allah, dan doa-doa kita Allah ijabahi insyaallah. Ada lagi Pak? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Mohon izin Pak Ustaz, bisa maju ke depan. Masya Allah, 2 orang bisa berapa Ustaz? 1 juta rupiah, takbir, Allahu Akbar. 1 juta rupiah, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ada juga berapa? 1 juta rupiah, takbir, Allahu Akbar. Kami doakan jazakumur rahman ahsanal jazaa. Barakallahu fikum, barakallahu fi amwalikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dan menjadikan tabungan amal jariah terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada Bu? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah simpanan terbaik kita di sisi Allah. Kami doakan insyaallah Allah ijabahi. Amin ya rabbal alamin. 2 juta rupiah, takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Kami doakan sekali lagi, jazakumur rahman ahsanal jazaa. Barakallahu fikum, barakallahu fi amwalikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas, melipat gandakan dan menjadikan tabungan amal jariah terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada Pak? Masya Allah, Ustaz, takbir, Allahu Akbar. Kami ucapkan sekali lagi, kami doakan barakallahu fikum wa alaikum wa alaikum. 1 juta rupiah, Masya Allah, jazakumur rahman ahsanal jazaa. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Infak dari Masjid An-Namirah, Masya Allah, 1 juta rupiah. Masya Allah, 1 juta rupiah, jazakumur rahman ahsanal jazaa. Barakallahu fikum, barakallahu fi amwalikum. Masya Allah. Ada lagi Pak? Masya Allah, ada lagi Bu, takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. 1 juta rupiah lagi, Masya Allah, jazakumur rahman ahsanal jazaa. Barakallahu fikum wa amwalikum wa auladikum. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Semoga Allah beratkan timbangan amal kebaikan kita di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, di malam berbahagia ini, di Masjid Nabila ini, kuantitas tidak mengalahkan kualitas Pak. Masya Allah, hanya Allah yang mampu membalas dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibunya boleh maju ke depan Bu? Ada Bu? Boleh Bu maju ke depan? Maju ke depan izin, boleh Bu? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Jazakumur rahman ahsanal jazaa. Barakallahu fikum, barakallahu fi amwalikum. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ibunya berapa? 1 juta rupiah, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi kami doakan barakallahu fikum wa amwalikum wa auladikum. Hanya Allah yang mampu membalas dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Masih ada lagi Bu? Bapak-bapaknya masih ada? Cukup? Bapak-bapaknya cukup Pak? Masih ada? Ibu-ibunya? Berapapun yang ingin didonasikan, kita berharap, kita mengharapkan keridhaan Allah. Itulah yang menjadi sebaik-baik simpanan kita di sisi Allah Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu Pak, dari amal yang mana Allah permudahkan jalan kita menuju surga. Semoga kami doakan di malam yang berbahagia ini Allah menjadikan sebaik-baik tabungan di sisinya insya Allah. Masih ada Pak? Masih ada Bu? Cukup? Ibu-ibunya cukup? Kami ingatkan sekali lagi, ayah bunda yang tadi sudah berdonasi, baik secara cash ataupun ingin akad terlebih dahulu tapi belum didata, agar kiranya merapat kepada tim daripada Al-Masjid Indonesia untuk didata terlebih dahulu, supaya apa yang Bapak Ibu niatkan tersampaikan pada saudara-saudari kita, dan insya Allah akan menjadi distribusi tahap selanjutnya Pak. Insya Allah nanti akan diupload di websitenya www.almasjid.id. Cukup Pak? Cukup Bu? Masih ada?
Ibunya masih ada? Cukup Pak? Bapak-bapaknya masih ada? Baik, kami mohon ya kepada tim Al-Majdi untuk bisa mendata totalnya biar kita umumkan pada para jamaah sekalian berapa yang terkumpul dan di jamaah Masjid Namira di malam yang berbahagia ini. Sebelum itu insya Allah kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin langsung oleh Syekh Farid. Tafadhal masykur ya Syekh. Lagi sana. Masya Allah, Masya Allah berapa? Enggak masalah berapa? 100.000 rupiah takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, semoga ini menjadi sebaik-baik tabungan abangnya. Semoga hajat dan kebutuhannya Allah mudahkan insya Allah bismillah. Semoga menjadi wasilah kebaikan untuk kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Tidak masalah ayah bunda sekalian berapapun nominalnya, ayah bunda bisa langsung mendatangi tim daripada Al-Majdi Indonesia. Masya Allah. Cukup ya Bu ya. Insya Allah nanti jika masih ada yang ingin berdonasi boleh langsung jumpai panitia Al-Majdi Indonesia. Sebelum itu kita minta kepada Syekh Farid untuk memimpin doa kita agar kiranya acara kita ini lebih diberkahi lagi. Afdhalul Syekh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ya rabbal mu'jizat ويا صانع المستعينات نسألك معجزة من عندك تفرج كرب إخواننا في غزة. اللهم إن الأرض قد ضاقت على عبادك في غزة وبلغت القلوب الحناجر وزلزل الناس زلزالا شديدا. اللهم إنا نرجو جبرك فلا يجبر كسر القلوب سواك ونعوذ بوجهك الكريم من حزن يفني أهل غزة أو هم يبكيهم أو ضيق يعتريهم. ربنا هب لهم الرضا بالقضاء وارزقهم الصبر على البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك يا جبار السماوات والأرض يا الله. اللهم عليك باليهود الظالمين. إلهنا إن اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب وقل لهم يا ربنا بالمرصاد. اللهم انتقم لشهداء فلسطين. اللهم انتقم لهم من اليهود الظالمين يا الله. إن هؤلاء الصهاينة قد دمروا بيوتك يا الله. دمروا مساجد غزة ودمروا مستشفيات غزة ودمروا بيوت غزة ودمروا كل شيء في غزة يا الله. انتقم منهم يا منتقم يا جبار. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الصهاينة. اللهم عليك بكل من خذل أهلنا في غزة وانصرهم يا ربنا على عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداء فلسطين وعاف جريحهم وعاف مبتلاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد إندونيسيا واجعلها بلاد أمن وأمان برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Insyaallah sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah sekalian, jamaah Masjid Namirah, begitu juga kepada Al-Ustaz, Bapak BKM beserta staf pengurus dan jajarannya yang telah mengizinkan kami safari dakwah di masjid yang kita cintai ini. Sebelum kita tutup Pak, kami mengundang Bapak BKM beserta jajaran-jajarannya akan ada penyerahan piagam penghargaan untuk Masjid Namirah. Kami mohon izin, kami mengundang Bapak BKM dan pengurus-pengurusnya untuk maju ke depan, kita foto bareng Pak ya, dokumentasi bahwa safari dakwah kita sudah sampai di Masjid Namirah kita. Kami juga mohon izin kepada tim Al-Majdi Mbak kami untuk menjumlah supaya kita umumkan kepada jamaah sekalian, biar jamaahnya tahu berapa nih yang sudah terkumpul dari Masjid Namirah di malam yang berbahagia ini. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah sekalian. Hanya Allah yang mampu membalas dengan balasan yang terbaik. Semoga apa yang ayah bunda titipkan kepada saudara-saudara kita di Gaza menjadi sebaik-baik tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bila mana ada banyak kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, nanti kita foto umum sama para jamaah. Tafadhol Pak ya. Kita foto umum boleh Pak. Bapak-bapaknya mau foto bareng ke depan silakan Pak, langsung Pak. Yang mau foto bareng boleh Pak. Bapak-bapaknya kita foto bareng Pak ke depan, nanti insya Allah ibu-ibunya. Silakan Pak, kita foto bareng Pak. Ini. Insya Allah tambahan lagi dari seorang jamaah kita, Masya Allah 500.000 rupiah Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan jazakumur rahman hasan, jaza Masya Allah. Ya.